Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan yang baik ini, insyaallah akan memberikan keberkahan, manfaat dan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abi Dzar Jundub bin Janabah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa asbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang artinya bahwa hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa ajbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadirin rahimakumullah. Ada pelajaran yang kita ambil dari hadis dari Abi Dzar ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi untuk pelajaran kita bersama. Yang pertama adalah wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya takwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu pokok utama kita masuk surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk takwa ini kita dapatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajarkan oleh hadis ini supaya kita tetap bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan bergembira. Oleh karena itu, takwa ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua adalah wa ajbi sayyatal hasanatan tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik? Karena amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan keburukan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa keburukan kita. Dengan istilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innal hasanati yudhibus sayiat.
Artinya adalah sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Inilah pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis dari Abi Dzar yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita pun harus bersikap tegas terhadap perbuatan-perbuatan itu. Maka Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin menunjukkan pentingnya akhlak ini. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan sesamanya. Oleh karena itu, berbuat baik kepada sesama akan membawa kita semua ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah, maka momentum Ramadan ini tunjukkan kepada kita, tunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentum Ramadan, momentum siam ini mengajak ruh kita, mengajak diri pribadi kita untuk lebih taat kepada Allah. Karena semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini langsung Allah sendiri yang menilai. Oleh karena itulah, tunjukkan kembali ketakwaan kita kepada Allah. Tunjukkan kembali perbuatan-perbuatan hasanah kita. Karena hasanah kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Muliakan diri kita, tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada sesama manusia, sesama yang ada di lingkungan kita, yang ada di keluarga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan perilaku perbuatan kita, bahkan ridho dengan puasa siam kita, dan insyaallah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ini saja pelajaran kita pada kali ini. Semoga insyaallah bermanfaat dan insyaallah barokah, dan puasa kita, siam kita, Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mari kita baca bersama-sama doa penjaga diri kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Semoga insyaallah virus yang menimpa negeri kita, daerah kita, insyaallah Allah cabut dan Allah kembalikan ke asalnya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempurnaan untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.